بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Maulana. Saya adalah mahasiswa YAIN Salatiga, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 53020190042 dan saya adalah kelas A. Di sini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu tafsir sosial dan politik. Di sini saya akan membahas tentang al-adli. Al-adli itu artinya adil. Dalam surat An-Nahl ayat 90. Keadilan merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai hakim, baik sebagai ada keadilan hakim, MK, bahkan mahkamah konstitusi dan lain-lainnya. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan yang berbagai nas Al-Quran. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat dikenakan dalam Islam. Berbicara tentang keadilan merupakan apa? Suatu konsep yang penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Masalah keadilan ini masalah keadilan ini tidak hanya wilayah kajian saja, tapi melainkan hukum saja. Tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu, kajian tentang ilmu sosial dan politik, ilmu sosial, humaniora dan lain-lainnya. Di dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya ya'idukum la'allakum tadhakkarun wal munkar wal baghy. Artinya, sungguh Allah itu menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan itu, perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada kalian agar apa? Agar kalian dapat mengambil pelajarannya. Surat An-Nahl ayat 90. Maksud dari surat ini adalah ketika seseorang itu berlaku adil, maka berlaku adillah dalam kebajikan, kebaikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah juga melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, bahkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala melarang seperti itu. Dalam asbabun nuzul, menurut bahasa, asbabun nuzul berarti sebab turunnya Al-Quran. Harfa asbab, an-nuzul berasal dari kata al-hab, yaitu jamannya al-bab, yang berarti adalah suatu hal yang selalu bersambung atau ada hubungan. Kemudian yaitu jama dari al-nazal, yaitu berarti adalah sesuatu yang turun dari hal yang tinggi pada hal yang rendah. Jasa asbabun nuzul itu merupakan sebab-sebab turunnya Al-Quran tadi, sesuatu yang mana dalam kategori dan diperintah diprioritaskan dalam ayat Al-Quran
yang artinya adalah sebab-sebab diturunnya Al-Quran atau surat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabat dalam ayat ini Al-Quran adalah suatu kesatuan yang ayat satu dengan ayat yang lain tidak dapat dipisahkan pengertiannya, sebagaimana diketahui bahwa penyusunan ayat Al-Quran itu didasarkan pada kronologis masa turunnya, melakukan pada korelasi makna ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yama nab'atsu fi kulli ummah syahidan 'alaihim min anfusihim wa jina bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tadina likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan ingatlah akan hari ketika kami dibangkitkan pada tiap-tiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami didatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira kepada bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89 ini mengingatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan pada tiap-tiap umat untuk menyaksikan mereka sendiri, dan kami datangkan Muhammad itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita seluruh umat manusia, dan kami turunkan juga Al-Quran sebagai petunjuk hudal nas, petunjuk wal furqan, pembeda. Ayat ini menjelaskan keutamaan Al-Quran dan bahwa kitab itu menjelaskan tentang sesuatu. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 tadi dijelaskan 10 rincian yang dapat dijelaskan kesimpulannya adalah petunjuk Al-Quran yang terdapat dalam ayat 89 yang di atas tadi. Sedangkan dalam surat An-Nahl ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa afu bi ahdillahi idza ahadtum wa la ta'udul imana ba'da tawqidaha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun." Dan tepatlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah menghukuminya, sedangkan kamu telah berjanji kepada Allah sebagai saksimu terhadapmu sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surat An-Nahl ayat 91 tadi menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada umatnya, janganlah engkau membatalkan sumpah-sumpah itu. Karena apa? Karena sumpah-sumpah itulah menjadi saksi. Kamu nanti akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui hambanya, mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan dikoreksikan dalam surat An-Nahl tadi 90 sampai 91 tadi adalah perintah dengan larangan dalam satu redaksi singkat yang dapat ditempuh oleh kitab dan dada manusia. Sa'id bin Jubair meriwayatkan Qitadah yang dikutip oleh Al-Maradi bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan ihsan. Quran surat An-Nahl ayat 91 tadi menjelaskan bahwa kita sebagai manusia
itu harus selalu berbuat adil dan menjaga ihsan. Menurut Qatadah itu bahwa tidak ada satu akhlak yang baik pun yang dilakukan dan pandang baik oleh orang-orang yang jahiliyah kecuali Allah menyuruh melakukannya pula, dan tidak ada satu akhlak buruk pun mereka saling mempercayai kecuali Allah Subhanahu wa taala melarang. Pendapat para mufassir dan mufassir surat ayat ini tidak mempunyai pendapat. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maradi dalam tafsir yang dikenal dengan tafsir Al-Maradi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, ayat 90 tadi, sesungguhnya Allah itu menyuruh di dalam Alkitab diturunkannya kepadamu seorang rasul, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk berlaku adil. Tidak ada keadilan yang lebih baik daripada itu. Mengakui siapa yang telah melimpahkan nikmat kepadaku. Di sini yang dikatakan wa itadil qurba, memberi kaum kerabat apa yang mereka butuhkan. Maksudnya apa? Ketika memberikan kaum kerabat itu mereka apa yang mereka butuhkan. Tapi ketika kita datang kepada seseorang untuk bersilaturahmi, itu merupakan salah satu kaum kerabat apa yang mereka butuhkan kepada kita semuanya. Di dalam ayat terdapat petunjuk mengadakan apa? Hubungan kekerabatan dan silaturahmi. Wayanha anil fahsya, melarang kau berlebih-lebih cenderung mengikuti kekuatan syahwatmu. Apa itu? Syahwat seperti berzina, minum khamar, berjudi, mencuri tamak dan lain-lainnya. Sesuatu yang berucap dari ucapan yang membuat yang dinilai buruk. Mungkar artinya adalah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingkari nikmat Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Inna syirka ladzumun azim. Keburukan yang lahir dari kemarahan. Di dalam sebuah serta menyombongkan, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, Allah menyuruh kalian akan melakukan 3 perkara yang diperbuat dan menjauhi apa yang dilarangannya agar dapat mengambil. Wa itadil qurba haqqan wal miskina wa binas sabil, dalam surat Al-Isra ayat 26, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hak kepada orang-orang miskin dan orang-orang perjanjian. Wa innamal harrama ribal wa hisha ma dhahara minha wa ma batan wal aiman. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan aneka fahisyah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Al-A'raf ayat 33. Yang memberikan perjanjian kepadamu, yakni apa? Yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, agar kamu itu apa? Mengambil pelajarannya. Kedua, ihsan kepada sesama manusia yang berbuat lebih tinggi dari keadilan. Misalnya kita memberi upah kepada seseorang. Nah, mengerjakan sesuatu itu pekerjaan dengan upah setimpal, itulah adalah sikap adil. Tetapi apa? Jika kita memberikan gembira kepada orang lain. Cukup sekian. Terima kasih. Itulah dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.